guys. Halo guys. Ya, subscribe punya masnya, channel masnya. Nama saya, anak mannya manggil saya biasanya manggil Opa Heri Bling. Opa Heri Bling. Teman-teman, kembali lagi di On The Bus Channel ya. Di sini nih ada yang beda nih. Ini bukan driver, bukan konduktur juga, dan bukan mekanik juga. Ini adalah mungkin aktor juga di balik sebuah bus. Jadi ini menurut saya nih aktor yang paling yang paling penting ya, karena kalau tanpa si bapak yang satu ini mungkin sebuah bus itu mungkin nggak akan jalan ya. Halo. Oke, kita lanjut kembali ya. Tadi kayaknya lagi sibuk banget ya si agen satu ini nih. Ini mungkin yang di HM pasti udah tahu nih, sering posting nih, sering foto-foto juga sama bus-bus juga. Aku manggilnya apa nih, Mas, Pak atau siapa nih? Terserah. Paling enak aja panggilannya apa nih, Pak? Mas boleh. Mas boleh. Ini Mas siapa nih ini? Mas Heri. A few moments later. Balik lagi ya, Mas. Boleh perkenalkan namanya nggak? Mungkin yang banyak yang belum tahu gitu kan. Terus posisinya seperti apa? Posisinya apa gitu kan? Halo guys. Halo guys. Ya, subscribe punya masnya, channel masnya. Nama saya, anak mannya manggil saya biasanya manggil Opa Heri Bling. Opa Heri Bling. Oh ya, itu nama Facebookan teman-teman. Ya. Saya di Terminal Grogol ini sebagai penyobek tiket alias penjual tiket. Sebenarnya itu lebih globalnya tuh agen ya teman-teman. Ya, jadi agen termasuk agen dari Grogol tuh punya agen sendiri, yaitu di daerah ini ya, terminal ya, yang sebelah mana? Sebelah timur ya? Ya, sebelah timur. Jadi kalau mau beli tiket untuk wilayah Grogol mungkin bisa kontak Masnya ini hari ini. Ntar kita share ya nomornya biar tambah rame agennya di sini gitu. Siap. Monggo di share nggak apa-apa. Oh, Mas, aku mau tanya nih. Kan biasanya orang pengen tahu kan proses bisnis, misal sebuah bus itu gimana gitu. Dalam tanda kutip nih, kalau dari posisimu nih sebagai agen gitu kan. Misal saya sebagai penumpang. Nah, Mas, saya butuh tiket nih ke arah Tayu misalkan. Itu kamu terus ngapain, Mas? Dalam tanda kutip, kamu kan kemarin aku lihat kamu menghubungi seseorang kan. Nah, itu ya yang saya hubungin itu ya penumpang yang via telepon, via WA itu saya hubungin pas waktu jam pemberangkatan. Orang tersebut belum nyampe terminal, makanya saya kontak dia. Enggak, Mas, maksudnya pas waktu kemarin loh, kan aku pas order. Terus kamu tanya ke bangku nomor ini dipakai gitu, itu siapa tuh? Oh, saya telepon sama mbaknya. Mbaknya yang tadi? Ya, sama Mbak Nilam Semani. Jadi kalau ada penumpang saya telepon dia dulu. Itu Mbak Nilam tuh siapa posisinya, Mas? Sama
agen juga. Partner kerja saya. Oh, di Grogol juga ya. sini juga. Oh, gitu. Jadi Terus dia pemegang tiket utara. tiket utara maksudnya tiket mana? Utara itu dalam artian Muria Raya. Oh, Jalur gitu. Muria Raya. Berarti ada pembagian juga di sini. Ya. Kan kalau di Pulau Gebang kan ada dua kan, misalnya Ya. antara Madura Ya, sama Jateng DIY. Di sini juga sama. Oh, Kalau sama saya ya. di jalur Solonya, Solo Wonogiri. Oh, Solo Wonogiri. Lah ini ikut Muria juga. Ya, jadi sekalian. Oh, Jateng DIY juga. Oh, Jateng DIY juga. Itu yang ngatur siapa, Mas? Maksudnya yang ngatur kursi ya kita atau ada dibagi-bagikan? Kemarin tak liatin Itu udah ada pembagiannya sendiri ya. Ah. Kalau seat yang utara, yang Muria itu jatah Grogol dari nomor 1, 2 ke belakang. Oh, berarti baris yang sebelah kiri ya? Sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Kalau Terus? yang baris sebelah kanan, Poris, Kalideres sama Ring Road. Oh, gitu. Jadi Ya. emang sengaja dibagi itu Ya, biar nggak ada rebutan gitu. Iya, biar nggak ada nomor Crash yang gitu. crash. Pernah nggak sih Mas maksud dalam kutip crash gitu? Pernah, tapi yang nggak sering banget. Ah, Ya, itu terus biasa ya namanya orang gitu. manusia, ya Ah. kan, ada error-errornya dikit. Terus gimana handle-nya teman? Kan kondisinya gitu tuh. Kita ngejelasin ada ke yang- penumpang gitu. Kalau misalkan crash begitu ya penumpang ada yang ngalah, Ah, belakang, ah, tengah. oh gitu. Berarti emang diomongin secara Ya. gitu ya. Oh, Saya baiknya bilang dulu, gimana? Ini Pak nomornya maaf Pak. Ada yang Nomornya salah. crash, Ah, nomornya bentrok. ah. Bapak mundur 1 bangku apa 2 bangku? Oh gitu. Berarti asal penjelasannya mungkin kita ya itu ya persuasif ya. Mas, kamu di sini udah berapa tahun ya? Saya ikut PO Haryanto baru kok Bang. Baru berapa? Baru 14 tahun. Wah, baru 14 tahun teman-teman. Baru itu baru. Baru 14 tahun. Baru 14 tahun. Padahal Haryanto tuh 15 tahun ya, Mas? Sekitar 15-16 tahun ya. Berarti kamu ikut Saya ngeri mulai ikut Pak Haji Haryanto dari tahun 2004. 2004. 2004 bulan Desember. Oh, 2004 bulan Desember ya. 24 akhir. Berarti ikut ngerintis juga nggak sih, Mas? Akhir. Maksudnya ikut ngerintis di Saya sini. ikut ngerintis pas waktu AC ekonomi Purwodadi, Land Purwodadi. Itu Oh, saya AC mulai ekonomi, Mas. ngerintis. Oh, gitu ya. Kalau yang ekonomi saya belum masuk. Oh, gitu. Masih Mbak Dilam yang Oh, gitu. Mbak Lila lebih senior. A few moments later. Teman-teman lanjutin ya. Berarti posisinya udah 14 tahun ya, Mas ya? ya kurang lebih segitulah dari 2004 ya sampai alhamdulillah sampai Sekarang. sekarang. Oh, gitu. Masih ikut Pak Haji Haryanto. Oh, gitu ya. Tantangannya apa waktu awal-awal, Mas? Tantangannya Biasanya kan kalau sekarang kan mungkin udah laku, udah mungkin nggak begitu menantang. Kalau dulu Nah, lumayan seru. serunya Sampai gimana? berantem rebutan penumpang sama kawan sendiri. Oh, iya. Sekarang udah tua ya kan. Alhamdulillah Haryanto juga udah dicari penumpang sendiri. Jadi udah nggak begitu. Nggak begitu. Waktu awal-awal tuh emang Kalau pressure-nya tinggi. awal-awal merintis emang begitu. Oh, gitu ya. Rata-rata. Oh, gitu ya, Mas. Terus gini, Mas. Kan waktu apa ya? Kalau sekarang ini kan posisinya Haryanto udah apa? Maksudnya udah terkenal banget kan. Pasti penumpang juga udah banyak, udah tahu gitu kan, dan apa? Masalahnya pasti juga ada gitu kan. Semakin banyak kan semakin ada masalahnya kan. Itu biasanya masalahnya apa, Jong? Misal penumpangnya misal apa gitu ada aja gitu. Ya kalau alhamdulillah penumpang Haryanto yang di Grogol penumpang nggak ada terlalu. Kalau misal terlambat gitu. Oh, kalau terlambat itu wajar. Wajar ya? Kalau penumpang tanya mau berangkat jam berapa, mas kapan nyampe itu udah Wajar. yang maklum. Oh, gitu ya. Iya. Oh, terus apa lagi ya? Sebenarnya aku tadi udah pertanyaan dari rumah itu. Apa? Oh ya, lanjut lagi teman-teman. Nah, Mas, aku mau tanya nih kan, misal kalau Lebaran itu kan ada kenaikan kan, ada kenaikan harga. Itu harganya itu dari kantor atau sebenarnya kesepakatan bareng antara agen-agen di sini? Dari perusahaan langsung dong. Kalau masalah harga tiket Lebaran itu naik itu pasti dari Perusahaan. langsung. Kalau perusahaan gimana? Ada rundingan sama PO-PO lain nggak? Maksudnya ada yang menyepakati nggak maksudnya? Kan biasanya kan ada yang harganya itu mirip-mirip gitu loh. Maksudnya, oh kita naikkan sekian persen gitu kan? Ya itu mungkin kurang tahu juga ya. Itu mungkin wewenang Si kantor sendiri ya. Berarti tak kirain, oh berarti emang kita agen ya kan selaku kantor kerja di PO. Kata orang kantor, Mas Lebaran misalkan naiknya sekian, harga sekian, naiknya sekian, yang ngikutin. Oh gitu, berarti tergantung kantor ya, bukan Ya. bukan kena sekian. Oh enggak ya. Oh gitu. Oh.
Panas guys. Oh ya Mas, kalau di sini nih rata-rata per hari ini berapa penumpang Mas jalan? Rata-rata kalau di Grogol alhamdulillah ya penumpang masih percaya sama Yes. Rianto, terutama Rianto itu sehari Rata-rata ya? 60 sampai 70 orang. 60 sampai dari agen Grogol doang. Itu dari penumpang Wonogiri, Madiun, sama jalur Muria Raya, Kudus Pati, ya. Purwodadi. Itu 60 setiap hari ya. Rata-rata. Paling banyak pernah berapa Mas? Paling banyak ya nggak tahu, kalau paling banyak pasti lebaran pas banyak. Liburan panjang atau tahun baru. Pasti banyak ya Mas. Pasti lebih kapasitas. Sampai nolak penumpang lah. Oh gitu. Liburan sekolah, Natal tahun baru itu pasti. Mas, kalau agen nih kayak gini nih, itu kalau naik bus itu bayar nggak sih Mas? Atau ada gratisan sebenarnya? Saya pribadi kalau pulang kampung selalu naik mobil saya sendiri ya kan. Wes mantap, udah punya mobil gitu. Keluarga itu saya, istri sama anak satu saya beli tiket satu. Oh gitu. Oh maksudnya ini mobil bus Herianto maksudnya. Ya. Oh. Jadi memang maksudnya masih tetap bayar tapi cuma satu nggak semuanya gitu. Oh. Kalau dua, kalau tiga minta gratis semua ya rugi toh perusahaan. Oh iya, kasihan juga. Tetap masih satu ya. Oh gitu. Mas, pernah nggak sih maksudnya dalam kondisi gini nih, tiket udah dijual nih, terus busnya trouble tiba-tiba nggak jadi berangkat, terus gimana tuh? Pernah nggak kayak gitu? Selama saya di PO Herianto belum pernah. Kalau mobil mau berangkat terus trouble nggak bisa dijalanin armada, itu pernah sekali. Waktu kapan pokoknya itu pernah sekali. Berapa tahun lalu tuh? Enggak, baru-baru ini. Baru-baru ini ya? Waktu zamannya HM 144 Bojonegoro. Itu pernah trouble, mobil nggak bisa jalan, nggak bisa berangkat. Penumpang sudah beli tiket. Akhirnya saya bilang baik-baik sama penumpang, Pak, maaf mobilnya nggak bisa berangkat, ada trouble. Nah itu terus responnya gimana? Solusinya kalau misalkan Bojonegoro, dia tujuan Bojonegoro ya saya suruh turun Cepu. Kalau yang Kudus kan bisa diikuti mobil yang dipindahin ke bus lain yang minimal menuju sampai tujuan walaupun nggak sampai benar-benar full tujuan gitu. Pokoknya sampai misalkan dia tujuan Bojonegoro, Bojonegoro rusak, ya saya kasih alternatif suruh turun Cepu. Oh gitu. Jadi tetap ada solusinya ya Mas. Soal kondisi, maksudnya kan kita nggak prediksi juga kan, maksudnya kondisi seperti itu juga pasti possible terjadi kalau dalam dunia bus gitu kan. Kayak gitu ya. Oke. Mas, kalau kayak gini nih kan, kalau apa ya, kalau gini berapa itu? Tadi kan ngomongnya Madura sama Jateng DY. Itu orangnya sama atau beda? Apanya? Agennya sama. Orangnya sama? Sama. Saya sama Mbak Nilam sama rekan-rekan. Oh gitu ya. Iya. Akhirnya beda gitu kan. Oh nggak sama orangnya. Oh. Tapi kalau mobil Wonogiri sama Madiun kan berangkatnya siang, sekitar jam 12, ya kan, yang Wonogiri yang Madiun jam 1. Otomatis saya kan rumahnya yang paling dekat, jadi ya saya lebih awal. Oh gitu. Ya. Jadi masang aja untuk kondisi kayak gitu ya untuk yang Wonogiri ya. Terus apa lagi ya? Kita tanya apa lagi nih? Kalau di sini berarti nggak itu ya Mas? Kalau tahu nggak Mas, maksudnya dalam kondisi gini nih, kalau di sini kan yang ngatur kursi kan kita sendiri. Nah kalau yang dari timur tuh gimana ya? Kalau misal kan pernah kondisi misal kita transitan gitu. Kalau itu dari timur udah ada sket sendiri ya, pemegang sket ya. Oh, iya. Namanya pemegang sket gitu ya? Ya pemegang sket. Itu operator Pak. Operator ya. Operator buat mobil A, B, C, D. Itu ada yang pegang sendiri. Oh jadi gitu. Agen-agen yang di timur itu kalau setahu saya dia ada penumpang minta ke sentral, ke operator. Oh gitu. Ya. Jadi misal yang dia nggak punya line gitu kan, ternyata dia harus minta operator gitu untuk. Dia minta operator. Ini ada arah Pulau Gebang, Moris. Nanti pemegang sket itu ngasih, oh ini mobil nomor sekian, bangku sekian. Oh gitu ya. Beda ya. Kalau dari barat emang
Langsung masing-masing agen Iya. rata-rata ya. Kalau dari barat udah ada tertera sket bangkunya sendiri-sendiri, jatahnya sendiri-sendiri. Oh, jatahan sendiri ya. Mas, kalau balik lagi ke itu tuh ke apa ya? Ke waktu ngerintis gitu kan. Itu yang tadi Mas kan cerita maksudnya sampai berantem sama teman gitu kan. Itu pernah gimana Mas? Ceritain boleh pas waktu awal-awal gitu kan. Kalau tahunya kan sekarang kan mungkin udah eksis kan. Mungkin kita kan nggak tahu pas 10 tahun yang lalu. Saya nggak mau mengingat masa lalu. Yang Oh. lalu biarlah berlalu. Oh gitu ya. Cukup biar saya aja yang tahu sama keluarga saya. Oh iya. Ini nih kamu. Privasi. Oh. Ini nih kamu jam ini. Jadi kita nggak bisa merasakan kondisi rintisan waktu dulu gitu. Jadi Yang pahit udah biarin lah. Yang belakangan sudah. Oh Kita gitu. menuju Maju yang ke depan. depan. Mas kalau kayak gini nih kan kamu megang kayak contohnya nih aku misal dari Ketayu kan itu biasanya kan dari Poris. Oh ya. Tadi katanya Mas Heri nih itu masa lalu biar berlalu ya. Jadi kita ya udah kita lupain gitu. Yang sekarang kan kondisi sekarang itu. Sekarang kan mungkin HR udah ramai banget di penumpangnya udah sampai full ya Mas kalau rata-rata full ya. Dan apa? Kalau yang dari sini nih Mas rata-rata berarti rutenya itu dari Poris ya Mas? Rata-rata dari Polis yang mobil Yang masuk Grogol? Muria Raya. Enggak, kalau yang masuk Grogol ini dari mana Ya, biasanya? dari Polis itu yang Muria Raya ya Ah. kan. Kalau yang Wonogiri saya sama gabungan sama Bitung. Oh Cibitung. Bitung. Oh Bitung bukan Cibitung. Tangerang. Oh bukan Bitung. Cibitung. Oh iya. Bitung Tangerang. Bitung Tangerang. Ya. Kalau Doyong berarti nggak masuk sini. Doyong masuk sini. Doyong masuk Yang sini. Wonogiri. Kalau yang Wonogiri. Muria enggak. Oh, Dia Muria. beda lagi. Oh gitu ya. Gabungannya beda lagi. Berarti kalau gini misal gimana nih Mas? Kan aku misal apa? Kan jualan kan sekarang nih. Ini kan dapat uang. Itu langsung ditransfer atau diendepin di sini dulu sampai berapa lama gitu kan? Sebenarnya itu privasi perusahaan buat setoran itu gimana ya kan? Mau diindepin dulu sehari 2 hari apa langsung di ke kantor? Itu privasi saya nggak bisa jawab. Oh gitu ya. Ini teman-teman ini kan nggak bisa jalan ya teman. Jadi sebenarnya aku pengen tahu tuh kalau misal kayak gini ini kan uangnya banyak banget nih. Jadi kan takut juga kan bawa uang sebanyak itu kan pasti apakah langsung ditransfer atau misal diendapin sampai lama gitu baru ditransfer atau enggak nggak tahu. Ini Mas Heri belum bisa jawab nih. Privasi perusahaan. Nggak apa ya nggak apa. Nggak apa teman, nggak apa Mas. Maksudnya kan kita kalau pengen tahu kan sistem kayak gitu, makanya kan aku tanya gitu. Kalau mungkin nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Maksudnya di sini nih memberi wawasan kepada teman-teman. Maksudnya kan yang part of dari sebuah bisnis sebuah bus itu nggak hanya sekedar sopir, driver apa, kenek gitu kan, terus mekanik dan lain-lain. Ternyata ada yang paling utama itu ya agen gitu, karena agen lah yang menjual tiket itu gitu dan dia langsung head to head sama customer gitu kan. Nah, agen kan kalau misal agennya nggak jalan juga kan otomatis secara proses bisnis kan pasti dia akan nggak bisa berjalan dengan normal, nggak ada sopir, nggak ada permajaan juga gitu loh. A few moments later. Oke, lanjut lagi ya. Ini maaf teman-teman ya, ini kepotong-potong ya emang karena emang sambi-sambi itu ya Mas niketin ya. Ini emang sambi-sambi nih. Jadi tahu saya ini ya kalau ada manfaatnya diambil, kalau nggak ada ya dibuang aja gitu. Mas, aku mau ini nih mau minta tips nih. Kan biasanya itu kan di grup itu sering ada yang gini nih kena calo tiket gitu, kena tiket yang mahal-mahal gitu. Terus ada yang dibuang di mana gitu kan. Nah kalau menurutmu sebagai agen gitu kan yang udah mungkin 15 tahun lah, itu tipsnya gimana itu untuk menghindari apa calo-calo yang nakal lah intinya kan. Calo kan gak semuanya itu nakal kan, ada juga yang baik juga. Nah ini yang nakal-nakal yang ada kamu dulu pernah nakal gitu. Kalau menurut saya pribadi untuk menghindari calo-calo liar, calo-calo nakal, itu sebaiknya Masnya misalkan yang awam di dalam terminal, itu Masnya datang ke kalau mau mudik, datang ke loket, ya kan? Masnya lihat dulu, dipantau dulu mana loket mana yang mau dituju, jadi biar nggak kena sama si oknum itu. Jadi misalkan mau dituju si A, ya Mas harus cari dulu. Kan kalau bila perlu bawa tiket bekas yang yang udah yang lama gitu ya. Ya kan kalau ditanyain sama oknum-oknum kalau yang gitu,
Masnya bilang aja saya udah beli tiket, ini tiketnya. Nah, ini nih teman-teman tuh tipsnya tuh teman. Tipnya Satu itu, kalau yang kedua tipnya jangan kayak orang bingung. oh jadi Ya, biar pede aja gitu ya. jadi aja kalau bertanya mau kemana, Jawab pesan aja. tiket Tuh. di loket si A misalnya, apa di loket saya. Misal di Ya, Mas, loketnya oh, Haryanto. udah, itu paling itu mas, loketnya sebelah sana. Gitu. Kalau masnya bingung, kalian bingung kayak orang bingung, pasti ditarik sana tarik sini, nanti harganya tidak sesuai. Misalkan harga Semarang yang eksekutif kelasnya misalkan 200 sekian, nanti kenanya 300, 2,5, wah repot. Ya kan? Itu tipnya cuma itu aja kalau menurut Oh saya. gitu. Pokoknya jangan kayak orang bingung aja. Jadi intinya gini teman-teman, itu apa? Intinya pede aja gitu. Pede Jadi aja. walaupun pas posisi terminal kita kan nggak tahu nih kondisi terminal. Nah biasanya tuh ada triknya juga yang tadi tuh bener. Kita jangan kelihatan kayak orang bingung. Jadi kalau kita udah kelihatan pede kan secara raut muka itu udah nggak terlihat terintimidasi. Nah, kalau enggak bilang aja mau foto-foto bis. Nah, itu bisa juga. pura-pura gitu. jadi busmania gitu. Udah tahu. Gitu, mau foto-foto bis bang, nggak mungkin kan. Entah akhirnya nanti juga ke loket. Gitu. Nah, dan ada tak tambahin lagi teman-teman. Mungkin kalau yang belum tahu itu ya misal agen mana gitu kan, bisa cari misal di Google atau apa gitu kan. Nah, dari situ tuh mungkin kan ada nomor kontaknya tuh, mungkin bisa dihubungi. Ntar bisa tanya lokasi loketnya kan, biasanya kan sekarang loket kan banyak tuh. PO Haryanto biasanya tuh nempelnya di mana-mana gitu kan, kita bingung tuh. Nah, kita bisa telepon dulu dari situ. Jadi kita telepon terus kita tanya posisinya di mana, ntar biar dijemput sama agen resminya. Nah, itu. Boleh begitu. Itu juga. Nah, itu tak tambahin. Terus apalagi kayaknya sih mungkin itu doang sih, tapi yang paling penting tadi tuh kita kalau di terminal tuh pede aja gitu. Jadi kita kalau kita raut muka kita udah kelihatan terintimidasi, wah udah jadi langsung jadi apa bulan-bulanan. Jadi nah Mas, kalau di sini krunya berapa nih kalau khusus agen Grogol ya? Di Grogol karyawannya ada pengurus itu pengurus terminal Grogol namanya Pak Toro ya kan, terus ada saya, ada Mbak Nilam, dan juga ada kawan saya 2. Oh gitu ya, itu pakai seragam. Yaudah lanjut Mas, gimana tadi? Ada Pak Toro, terus Ada Pak Toro, ada saya, ada Mbak Nilam. Mbak Nilam yang cewek tadi ya Mas, ya, gimana ya? di loket tadi. Terus ada kawan saya 2 orang. Oh gitu, berarti Semua pakai baju seragam Haryanto. Haryanto. Pokoknya kalau kawan-kawan beli di loket di terminal Grogol, mau naik Haryanto nggak ada pakai baju seragam, berarti itu bukan karyawan Haryanto. Oh gitu ya Mas ya. Berarti kalau nggak seragaman berarti udah positif, udah nggak. Kalau misal dia ngomong Haryanto pun jangan dipercaya gitu ya. Jadi kalau teman-teman nih sekedar kalau yang mungkin daerah sekitar Grogol ya, jadi kalau mau ke terminal Grogol langsung mungkin ke Mas Henry kan, ini mukanya udah kelihatan nih. Jadi kalau saya aja yang botak sendiri. Nah, ntar kalau ketemu kan pasti dia, wah ini yang di YouTube nih. Nah, ini berarti resmi ini. Nah, ini kalau ini resmi ini. Jadi kenapa kok aku interview beliau ya, karena emang dia sering posting di grup gitu kan. Saya lihat orang ini muncul terus gitu. Makanya aku penasaran mau tak interview juga. Jadi nggak hanya sekedar mungkin driver, terus mekanik atau mungkin kernet dan lain-lain. Ini ada satu yang aktor juga gitu loh dalam proses busnya gitu. Makanya kan ya ini ya apa namanya, ujung tombak lah kalau bisa dikatakan. Kalau untuk land memang ujung tombak. Mungkin kalau pariwisata mungkin marketingnya lah. Nah kalau ini kan memang dia dari sisi agen. A few moments later. Lanjut lagi ya. Ini pertanyaan yang terakhir nih. Suka dukanya jadi agen apa? Suka dukanya jadi agen. Sukanya kalau banyak penumpang, dukanya kalau penumpang nggak ada. Oh itu doang ya. Kalau komplain segala macam Mas? Kalau komplain tuh dari penumpang itu hal yang wajar. Kalau komplain itu kan ada, masukan dari konsumen. Kekurangan saya apa, kelebihannya apa kan? Oh gitu. Kalau pernah nggak konsumen,
komplain itu pasti ada kekurangan dari pihak saya. Ya Mas, kan tadi ngomongin komplain ya, aku jadi langsung punya pertanyaan nih. Pernah dikomplain apa gitu? Misal contohnya gitu yang saya ingatmu lah, yang dari konsumen gitu. Pernah? Contohnya apa itu? Contohnya kok Hadian cerita dulu apa cerita sekarang nih? Kalau cerita dulu kok Hadianto kalah. Oh, kalau yang dulu gitu ya. Tapi kalau yang sekarang dari sekarang 2012 ke sini alhamdulillah nggak ada komplain. Dari 2000 berapa Mas? 2012 sampai sekarang ini itu nggak ada komplain dari penumpang. Sama sekali ya? Sama sekali, pure. Kalau yang dulu kecuali kalau penumpang bukan langganan PO Hadianto, itu pasti rewel, bawel. Ya. Rewelnya gimana contohnya Mas? Rewelnya ya, mana mobilnya lama lah, inilah, itulah. Itu berarti penumpang bukan penumpang Hadianto asli. Mungkin penumpang baru ya, mungkin belum tahu. Penumpang baru, penumpang PO sebelah yang nyoba-nyoba Hadianto. Pas kebetulan Hadianto lagi ada itu mungkin macet gitu. Bisa jadi. Oh gitu. Terus handle-nya gimana Mas? Kalau kondisi misal dapat yang kayak gitu itu kan tantangan sebuah agen kan, maksudnya kondisinya kayak gitu. Ya saya cuma bilang sabar Pak, nanti juga nyampe. Oh gitu ya. Ada nggak mobilnya? Jangan-jangan nggak ada mobilnya. Jawab saya cuma satu, kalau nggak ada mobilnya saya tidur di rumah, nggak bakal datang ke terminal. Oh gitu ya. Itu jaminan dari agen gitu. Terus yang kalau yang tanyakan mobilnya mana kok nggak datang-datang, jangan-jangan nggak ada mobilnya. Saya bilang kalau nggak ada mobilnya saya nggak jual tiket, saya bubuk manis di rumah. Oh gitu ya. Itu teman-teman. Jadi ini maksudnya komitmen dari sebuah agen tuh gitu. Jadi kalau emang nggak ada mobilnya juga nggak akan dijual gitu, dan dia mungkin mending tidur di rumah, ngapain dia di sini gitu kan. Terus kalau yang dulu gimana Mas? Kan kita tahunya sekarang, kalau yang dulu komplainnya apa? Kalau yang dulu yang dulu ya komplainnya ya tadi mobilnya kalah gitu. Kalah dalam maksud kalah apa nih? Kalah lah. Dulu kan Hadianto kan pertama kan mobil PO sebelah kan. Wah, tulisannya Euro 3 dulu. Oh, gitu. Oh, Euro 3 zaman Euro 3 gitu. Ya kan? Dengan warna-warni. Hadianto kok kayak gitu. Masih baru. Penumpangku sempat pindah ke PO sebelah. Oh, gitu. Itu sementara mungkin. Ya. Setelah itu alhamdulillah udah balik lagi. Balik semua. Oh, gitu. Oke Mas, mungkin ini yang terakhir ya Mas ya. Aku terima kasih mungkin udah dikasih waktu sama Mas Heri gitu untuk interview. Mungkin besok lagi mungkin bikin video apa nggak tahu nih. Kita cari lagi yang aktor-aktor di balik bus ini. Jadi kita akan belajar di sini teman-teman. Sebenarnya aku kenapa kok interview yang mungkin anti mainstream lah, dari yang kalau yang umur rata-rata kan dia nge-trip atau apa gitu. Kali ini kan berbeda karena emang mikirku tuh biar teman-teman tuh punya wawasan, mungkin dari sisi agen kayak gini, dari sisi driver kayak gini, dari sisi mekanik kayak gini. Jadi mereka tuh ya bekerja sama bareng untuk menciptakan sebuah pelayanan yang maksimal gitu. Nah, tambahin lagi satu Pak. Apa lagi? Jarang-jarang loh YouTuber wawancara begini. Okay. Dia cuma nge-trip ya kan, video sana video sini, nggak pernah tanya sama di balik layarnya. Gitu. Nah, makanya nih Mas, mungkin cukup sekian ya Mas. Mungkin besok lagi kita sambung lagi, mungkin siapa tahu mungkin ada kita yang mau aku bahas lah. Karena kan masih banyak bahasan yang mungkin idenya itu belum keluar gitu kan. Oke, siap. Nah, Mas katanya kemarin punya channel YouTube nih. Kalau saya mau buat channel YouTube terus terang modalnya nggak ada, lagian juga susah. Nggak pakai modal YouTube Mas. Bukan, modalnya cuma HP. Dalam artian ngeditnya itu kan perlu, misalkan saya harus ngedit video ini ya kan, itu kalau saya di komputer saya sendiri aja nggak muat. Gitu. Saya takut rusak. Jadi, gitu. Kalau buat video YouTube, buat channel mungkin saat ini nggak jadi dulu deh. Pending dulu. Iya. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian interview kali ini ya. Aku nggak tahu nih mungkin bermanfaat atau enggak, cuma saya berharap sih ini bermanfaat. Jadi mungkin teman-teman mungkin yang bercita-cita punya bus sendiri gitu kan, biar ternyata ada sosok agen yang emang bener ujung tombak banget. Jadi pemilihan orang-orangnya juga nggak mungkin sembarangan gitu, karena emang keramahan sebuah agen itu pun ditentukan gitu. Dan aku malah dapat pertanyaan lagi nih Mas. Nah ini nih, Mas, kalau gimana sih kamu cara nge-handle misal
si ini kan ada penumpang nih, gimana kamu nge-treatment penumpang misal pas baru masuk gitu kan, dalam tanda kutip ini mau beli tiket gitu, kalau maksudnya gimana? Gini ya kawan-kawan ya, kalau misalkan ada penumpang yang baru gitu, misalkan mau tujuan kemana ke Semarang gitu, kalau dia belum pernah naik bis, ya sebisa mungkin saya ngajuin, monggo Pak, kalau mau naik Adianto, kalau saya eksekutif, harganya sekian, kalau enak monggo buat langganan, kalau nggak enak cukup sekali naik Adianto. Oh gitu ya, tapi mungkin akan bolak-balik nih. Itu alhamdulillah penumpang yang pertama begitu, 2 minggu lagi dia datang, Mas, saya pesen satu, ini berangkat. Oh gitu. Alhamdulillah sampai sekarang jadi langganan kayak Masnya ini yang videoin saya. Ini aku belum muncul, ntar kapan-kapan aku muncul di situ ya. Ini karena pakai handphone jadi biar suaranya tuh enggak.